Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship dari Revival Data Ministry. Tema yang akan kita bahas malam hari ini melanjutkan tema minggu lalu ya, yaitu masih bicara tentang otoritas anak Allah. Nah, saudara, penting ya sebagai orang beriman kita mengetahui bahwa kita ini punya otoritas sebagai anak Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas beberapa hal bahwa posisi anak Allah ini menentukan. Kenapa? Ketika kita dijadikan anak Allah, posisi kita ini disetarakan, sejajar dengan anak Allah yang satu itu loh. Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa itu? Yesus. Jadi prosesnya bagaimana? Dulu Yesus ya, ketika dia turun ke bumi taat kepada Bapaknya, lalu dibangkitkan dari antara orang mati, dikatrol sama Bapaknya, lalu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu diberi nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, ya, Yesus adalah Tuhan. Nah, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1:12 katakan apa? Diberi hak untuk menjadi anak Allah juga. Men? Didudukkan bersama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Posisinya sama sekarang ya dengan Yesus. Artinya apa? Hak kewajibannya juga sama. Nah, mengetahui posisi kita sebagai anak Allah ini membuat kita mengerti, oh ternyata maksud Tuhan memindahkan dan memberi posisi ini adalah supaya kita ini punya otoritas atas segala sesuatu. Nah, kenapa Tuhan misinya seperti itu? Ini dalam rangka untuk memulihkan keadaan Adam, ya. Dulu Adam diberi otoritas atas bumi, lalu dirampas sama setan. Sekarang setan, ya, iblis itu menjadi penguasa di udara, punya power, punya otoritas atas bumi ini. Anak Allah turun ke bumi ini, sekarang boleh nih adu saing dengan iblis. Diberi modal, kamu anak Allah, amin. Kamu anak Allah. Nah, disinilah sekarang kita mulai mengerti, ada power di dalam kehidupan kita semua, dan kita boleh hidup di dalam kasih karunia itu. Nah, saudara, ketika Allah dulu ya menemukan atau mendidik Abraham lalu menjadi satu bangsa, namanya bangsa Israel. Allah itu punya cita-cita. Allah itu punya target untuk sebuah bangsa yang mau dibuat itu ya. Bangsa apa? Allah itu bilang sama Musa gini ya. Coba ngomong sama seluruh bangsa Israel itu. Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan tidak menyimpang, ya, kamu akan aku jadikan milik kesayanganku sendiri. Kamu akan aku jadikan bangsa imam dan bangsa yang kudus. Bangsa spesial, di mana penduduknya semua orang yang tinggal di dalam negara atau bangsa Israel itu, penduduknya semua adalah imam-imam. Ya, namun rencana Allah itu ternyata tak tercapai, bukan karena Allahnya gagal, tidak, tapi manusianya. Kenapa? Perjanjiannya diingkari. Tuhan bilang kalau kamu setia terhadap janjiku, komitmen dengan aku, ternyata manusia itu mengingkari janjinya, bukan? Sehingga kerajaan imam itu akhirnya gagal. Lalu Allah ingin meneruskan kepada kita semuanya hari ini ya, bahwa dia memberitahu bahwa ada plan dari Allah tentang kerajaan imam itu. Jadi saudara, boleh dikatakan rencana Allah semula ketika hendak membangkitkan suatu bangsa imam untuk melayani dirinya, yaitu dengan memperanakkan bangsa Israel, keturunan Abraham telah gagal di kaki Gunung Horeb karena bangsa itu menyembah lembu emas. Ketika Musa memecahkan kedua loh batu yang bertuliskan 10 hukum Allah itu, di situ ikatan janji
antara Allah dengan orang Israel untuk menjadi imam-imamnya Allah itu sekarang telah batal. Perjanjian itu, yakni perjanjian yang telah diingkari, perjanjian yang batal itu, sekarang kita bisa sebut atau disebut sebagai perjanjian lama. Amin. Kita sebagai orang percaya, saudara, kita bukan lagi hidup di perjanjian lama ya. Tapi kita ada di dalam perjanjian baru. Apa maksudnya? Tetapi ia membuat perjanjian baru dengan umat manusia. Kali ini ia mengangkat orang yang beriman seperti Abraham, yakni anak-anak Abraham secara iman, menjadi imam-imam perjanjian baru. Yuk kita lihat ya sejarahnya begini. Dalam Keluaran 19 ayat 6, ini sebenarnya janji Allah kepada bangsa Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah sendiri. Allah bilang pada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel ini, ya, dia katakan kepada bangsa itu, kamu, maksudnya seluruh bangsa Israel ini, akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus itu. Saudara, rencana Allah sebenarnya mulia sekali, kan seluruh bangsa Israel itu untuk menjadi imam. Karena Allah punya target, satu bangsa itu nanti akan disebar ke seluruh bumi. Untuk apa? Melayani bangsa-bangsa yang lain. Jadi satu bangsa ini itu menjadi sentral dari produk imam semuanya. Ya, produk imam itu semuanya. Nah, untuk melihat atau membekali bangsa ini supaya punya kualitas, akhirnya Allah ini memberikan aturan, betul? Jadi namanya imam ini bukan berarti dia itu tunduk atau ditakut-takutin dengan sebuah hukum, bukan. Jadi sebenarnya pertama, ketika Allah menurunkan hukum Taurat kepada bangsa ini, tujuannya adalah untuk apa? Supaya bangsa ini menjadi bangsa standar yang punya aturan, punya norma, ya. Jadi ada standarnya. Sebagai imam itu seperti ini. Maka diturunkanlah 10 hukum Allah itu ya. Untuk diberikan kepada Musa, lalu dibagikan kepada bangsa Israel. Hukumnya belum nyampe, saudara. Ngerti maksud saya? Jadi Allah telah menulis di atas 2 loh batu, baru dibawa oleh Musa turun dari gunung itu, belum ditunjukkan kepada bangsa itu, betul? Ya, belum. Jadi Allah baru panggil Musa, Musa. Bangsa yang akan aku jadikan imam ini, dia harus punya aturan ya. Yuk sekarang aku kasih tahu nih, apa aja aturannya seperti apa. Aturan mainnya seperti apa sebagai imam itu. Lalu diberilah 10 hukum Allah itu dalam 2 loh batu itu. Bangsa Israel kala itu belum baca itu hukum itu belum. Ya. Mereka masih terikat dengan perjanjian tentang janjinya Allah itu. Jadi hukum itu belum mengancam atau menakut-nakutin bangsa itu ya. Jadi Allah belum berdiri di depan bangsa itu sambil berkata, "Hei, jangan berzina, hei, jangan membunuh, hei, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Menurut versi hukumnya kalau dibacakan begitu ya. Jadi bangsa itu belum dengar. Musa baru ambil, ya, ambil dari Allah. Ketika dia turun, dia lihat bangsa itu sudah berkhianat. Ya, bangsa itu telah berkhianat. Saking jengkelnya, Musa itu enggak tahan hatinya. Lalu 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri itu dibanting sama Musa. Tias, pecah, saudara. Dengan hancur dan pecahnya 2 loh batu itu, di sini sebenarnya sebagai tanda atau lambang batalnya
perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi Allah nggak mau lagi. Kenapa? Kamu ingkar. Kamu akan aku jadikan kalau kamu nggak ingkar, betul? Karena kamu ingkar, kamu nggak jadi, gitu loh. Jadi bangsa Israel itu nggak dijadikan bangsa imam itu lagi. Nah, setelah itu saudara, keimaman itu hanya terjadi untuk satu suku saja, yaitu suku Lewi. Karena dari 12 suku itu ternyata yang tidak menyembah patung lembu emas hanya sukunya Musa, yaitu suku Lewi. Akhirnya Tuhan memisahkan. Oke, dari 12 suku ini karena satu suku ini tidak bersalah, satu suku ini aku angkat jadi imam. Lalu ditunjuk Harun untuk mengepalai imam itu ya. Nah, keimamannya sekarang bukan sebuah bangsa, tapi sebuah suku yang melayani satu bangsa saja. Ya, nah, namun saudara, keimaman daripada Harun itu juga nggak akurat sekali, ya, karena dia hanya melayani sesukunya saja. Padahal target Allah itu luas sekali. Dan ternyata setelah manusia itu, ya, Harun mati, lalu raja berganti raja dan sebagainya, manusia itu jadi rusak kembali ya. Lalu Yesus turun ke bumi, dia menyelamatkan Anda dan saya. Ketika dia menyelamatkan Anda dan saya, ide Allah yang pernah terjadi ya kepada bangsa Israel waktu itu, sekarang dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup di dalam masa perjanjian baru. Coba lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ayat ini, perhatikan ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, saudara perhatikan, ya kriterianya hampir sama ya, seperti ini. Ini ada kata imam, bangsa imam, ya bangsa yang kudus. Nah sekarang dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ini sama juga, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi imam-imam perjanjian baru ini punya tugas. Tugasnya apa? Di sini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya apa? Kita harus melakukan perkara yang besar, betul? Nah, untuk melakukan perkara yang besar dibutuhkan iman yang besar juga, amin. Iman yang kecil nggak bisa melakukan perkara yang besar, saudara. Jadi Anda jangan terkecoh dengan istilah iman sebesar biji sesawi yang kecil, ya. Iman sebesar biji sesawi yang kecil itu harus bertumbuh sampai menjadi pohon sesawi, bukan? Imannya harus grow, harus bertumbuh, harus berkembang, ya, sampai besar. Jadi peristiwa yang besar, perkara yang besar itu hanya bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang punya iman yang besar juga. Amin. Siapa di sini mau melakukan perkara yang besar? Nah, angkat tangan semua ya. Kalau saya tanya, sanggupkah Anda melakukan perkara yang besar? Bagaimana Anda bisa melakukan perkara yang besar? Dibutuhkan iman yang besar. Iman yang besar itu hanya satu. Ditentukan daripada kualitas dan posisi Anda. Posisi Anda menjadi anak Allah yang punya otoritas ini membuat Anda sekarang ngerti. Ya. Iman yang besar itu nggak ada kebimbangan.
Dia bisa menghargai, dia bisa menilai, ya, perkataannya akurat sekali, ya. Nah, saudara, oleh sebab itu, imam-imam perjanjian baru ini, alias murid-murid Tuhan Yesus ini, sekarang dididik oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengerti mekanisme sebuah perkataan. Amin. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu nggak boleh omong doang, ya, atau nato, ya, not action, talk only, ya, ngomong doang, ya. Nah, kalau istilah umumnya mulut besar. Nyaring bunyinya, ya, bukan tong kosong memang nggak ada isinya, ya, memang kosong nggak ada isinya, ya, tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa tong kosong itu nyaring bunyinya, ya? Biasanya orang kalau nggak ada apa-apanya untuk menutupi, ya, kekurangannya, dia ngomong besar dulu, ya. Nah, saudara, tapi kita lihat, kita bukan hanya ngomong besar, tapi pekerjaan yang besar kita lakukan karena Anda ngomong besar, amin. Jadi Allah tidak pernah mencegah Anda untuk ngomong besar. Anda ngomong karena Anda tahu ada potensi di dalam diri Anda untuk bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Coba saudara, ya, kalau ada konglomerat yang duitnya TT gitu, ya, triliunan seperti itu. Lalu dia ngomong sama Pak Indra, Pak Indra, di Gading Serpong ada tanah 10.000 hektar enggak? Saya mau beli semuanya. Orang kalau dengar omongan seperti itu, ini orang ngomong besar, betul loh? Ya, orang itu ngomong besar, ya. 10.000 hektar dibeli. Ya, sekarang orang mau beli tanah 300 meter aja kadang, ya. Wah, harus doa puasa. Dan sebagainya. Ini 10.000 hektar gitu. Pak Indra, ada nggak? Saya mau beli itu. Nah, mungkin Bu Eva itu waktu dengar gitu, sopo kuwi? Siapa itu yang ngomong itu? Gitu. Nah, karena Bu Eva mungkin belum kenal, gitu. Mungkin orang itu penampilannya sederhana sekali, pakai sendal jepit dan sebagainya gitu. Masa orang kayak begitu bisa beli tanah sampai 10 hektar? Itu pasti cuma ngomong doang. Men? Tapi karena Pak Indra itu kenal dengan orang itu, dia tahu bahwa dia konglomerat, duitnya T, itu enggak itu? Untuk beli 10 hektar itu masih sisa banyak. Pak Indra bisa merespon, ada. Itu enggak itu? Pak Indra percaya, orang itu bisa membeli. Itu. Dia ngomong besar, karena dia mau melakukan perkara yang besar. Amin. Nangkep saudara, ya. Jadi nanti ketika Anda mengerti tentang otoritas di dalam kehidupan Anda, omonganmu menjadi besar. Amin. Targetmu targetnya Allah. Imam Allah itu dipanggil keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Ayo, mulai, ya. Nanti konsep berpikir Anda itu nggak sempit. Karena Anda melihat Allah yang besar, Allah yang punya rencana besar di dalam kehidupan Anda. Dia mau melakukan perkara yang besar, dia mau pakai hidup Anda sebagai imam-imam di muka bumi ini. Sehingga Anda yang melaksanakan agendanya Allah ini, di backup oleh surga ini, Anda sekarang boleh ngomong besar. Amin. Jadi Anda tidak hanya menyanyi, bab kau besar, perbuatanmu ajaib, gitu, ya. Tapi kau doa, Tuhan, tolong kiranya berikan saya rumah, nggak usah terlalu besar-besar, segede kandang burung aja lah. Ngomongnya kecil, ya. Padahal pengen yang gede loh. Tapi dia nggak berani ngomong karena apa? Aku tak sanggup lagi. Nggak sanggup, merasa nggak mampu ada di situ. Mentalnya
Nah, rendah turun di situ, ngerti? Imam perjanjian baru tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayo sekali lagi ya, siapa di sini mau melakukan perkara yang besar? Siap? Ngerti maksudnya? Sebentar lagi proyekmu besar. Amin. Bukan badanmu yang besar, proyekmu besar nanti. Ya, kalau Anda pelayananmu jadi besar. Karena apa? Allah mau membuktikan, dunia melihat bahwa Allah itu ajaib. Allah itu besar melalui kehidupan kita. Amin. Nah, kitanya yang harus dididik sekarang. Bisa mengerti tentang makna sebuah perkataan. Amin. Jadi untuk memberitakan perbuatan yang besar dan melakukannya itu, di dasarnya ini dulu. Apakah Anda ya bisa memaknai setiap perkataan? Dalam masa pendidikan murid-muridnya, Tuhan Yesus banyak sekali mengajar mereka tentang arti sebuah perkataan. Ia hendak memulihkan kembali alat kerja yang semula diberikan Allah kepada Adam sebelum dosa masuk. Juga para rasul mengajarkan pentingnya hal perkataan. Amin. Nah, saudara, di sini kita lihat ya. Allah ini ingin memulihkan kembali alat kerja semula. Apa itu? Perkataan. Oleh sebab itu, Allah mengkoreksi. Setiap omongan manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, ya, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, pertama Tuhan mengingatkan semua perkataan sia-sia ya harus dipertanggungjawabkan. Anda tahu artinya? Semua apa yang tidak berpenting lalu Anda ucapkan ya, kesia-siaan itu nanti Anda akan mempertanggungjawabkannya. Lalu 37-nya dikatakan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ya. Sekarang nih contoh. Kalau Anda sakit, ya, Anda sakit, itu salah atau benar? Sakit itu salah atau benar? Sakit itu salah benar? Miskin itu salah atau benar? Salah ya. Orang sakit itu salah. Tuhan nggak pernah menjadikan manusia sakit, betul? Tuhan nggak pernah menjadikan manusia miskin. Rencana Allah bukan untuk manusia sakit atau manusia miskin. Engkau dibenarkan karena ucapanmu. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang salah terjadi dalam hidup Anda, bagaimana Anda bisa membenarkannya? Ya. Nah, orang selalu mengandalkan teknologi ya. Nah, mereka cari orang-orang yang punya skill di bidang itu. Kalau sakit ya cari dokter. Ya. Nah, kalau banyak utang ya cari rentenir. Cari utangan sana ke sini. Pikirannya begitu ya. Untuk apa? Menyelesaikannya. Tapi orang beriman beda, Saudara. Kalau dia tahu dirinya dalam keadaan salah itu, untuk membenahinya caranya apa? Ngomong. Ngomong. Siapa bilang saya sakit? Allah tak pernah menciptakan tubuh saya ini sakit. Tubuh saya itu diciptakan sehat, desainnya sehat. Kalau sakit pasti salah nih. Sekarang aku koreksi dengan omonganku. Ya, tubuh jadilah benar.
jadilah sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Anda ngomong seperti itu, jadi itu enggak? Tergantung. Tergantung apa? Otoritas Anda, betul? Kalau yang ngomong itu office boy, ya, ngomong kepada tamunya, bosnya gitu, gak didengerin tuh, ya. Tapi kalau yang ngomong itu direksinya, itu semua anak buahnya nurut, betul? Kenapa direksi ini omongannya didengerin? Karena dia punya posisi, dia punya otoritas. Amin. Nah, kok maksud saya? Kenapa omonganmu nggak bisa mengubah segala sesuatu? Kenapa omonganmu nggak menggerakkan segala sesuatu? Itu tergantung otoritasnya. Anda itu ada di posisi mana? Kesadaran Anda menjadi anak Allah itu harus tetap kuat dalam hidup Anda. Sekali anak tetap anak. Amin. Aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat yang lebih tinggi dari segala nama, di atas segala nama. Ya, itu tempat yang diberikan kepada Anda itu satu level dengan tempatnya Yesus, di mana segala nama tunduk, betul? Artinya tempatmu ada di atas segala nama. Ya, cancer itu nama, betul? Nama apa? Nama penyakit. Anda diberi posisi di atas nama cancer. Kalau Anda posisimu di atas cancer, Anda bisa ngomong kepada cancer itu. Brodol, ambrol, lenyap. Nah, kalau Anda ngomong ada di bawah kuasa cancer, Anda ngomong diketawain sama cancer, amin. Ngerti saudara maksud saya ya? Jadi orang yang punya otoritas di atasnya, dia bisa memerintah yang ada di bawahnya. Nah, otoritas orang beriman itu di sini. Dengan mulutmu dengan engkau mengaku ya dibenarkan, dan dengan mulutmu juga engkau dihukum. Tergantung nih, omongan apa yang keluar dari mulut Anda. Ayo mulai ya, coba ngomong yang benar. Saya nggak bilang ngomong yang baik. Ngomong yang benar. Ngomong yang benar itu artinya, setiap perkataanmu boleh dipertanggungjawabkan, karena apa yang Anda ucapkan itu semuanya atas dasar Anda mendengar statement dari Tuhan. Ketika Anda mengalami sesuatu, Anda tanya sama Tuhan, lalu Tuhan bilang pada Anda, apa yang Tuhan ngomong kepada Anda itu, sekarang Anda akui sebagai pengakuan iman Anda. Anda ucapkan. Ketika Anda ucapkan, itu nanti akan dengan cepat mengkoreksi atau membenarkan hal-hal yang sedang salah terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, saya harap malam hari ini mulai praktek. Ya, Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, saudara. Orang-orang membandingkan pelayanan Yesus dengan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau ahli Taurat, orang Farisi memang fasih. Mereka kelihatannya taat melakukan agamawi, ya. Mereka puasa seminggu 2 kali, mereka rajin ke sinagog, ya, dan sebagainya, persepuluhan bayar, semuanya dia lakukan. Taat semuanya dengan hukum Taurat itu. Tapi orang-orang terkejut dengan penampilan Tuhan Yesus. Yang ini beda adanya. Yang ini beda. Bedanya apa? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa
kami. Dia bukan hanya ngomong, dia bukan hanya berkhotbah, tapi dia tunjukkan buktinya juga. Ya, powerful, luar biasa. Berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya. Amin. Jadi ketika dia ngomong dengan si lumpuh, dia katakan, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Berapa tahun si lumpuh itu? Baru 38 tahun. Bentar ya. 38 tahun lumpuh. Dia bilang, angkat tilammu, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Itu si lumpuh yang gak pernah jalan. Hari itu jalan. Dia jalan karena apa? Bukan diurut-urut, pakai terapi, pakai minyak EGP, EGP apa namanya? GPU, EGP ya. Nah, minyak GPU ya, gosok pijat urut gitu ya. Nah, pakai minyak telon, minyak sinyong-nyong, apa semuanya dipakai segala macam minyak. Ya, kalau orang Kristen sekarang minyak urapan. balur semuanya. Yesus nggak pakai itu sarana seperti itu. Dia hanya katakan, amin. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Orangnya jalan tuh. Ya, orangnya jalan itu. Nah, pendidikan seperti itu ternyata dilihat oleh murid-muridnya. Setelah Yesus naik, ya pergi, Petrus praktek, saudara. Satu kali Petrus itu mau masuk bait suci. Di depan pintu gerbang elok itu, di situ ada pengemis, saudara. Ya, yang minta-minta itu. Orang lumpuh juga. Ya, minta-minta itu. Den, paring-paring, gitu. Paringi kula den, gitu. Duit sing kang ageng, kula mboten purun sing receh. Minimal 100.000 target. Wis, dia minta gitu. Si Petrus itu ya, waktu dia lihat orang itu, dia menghampiri. Dia bilang pada si pengemis itu, lihat aku. Kaget tuh si pengemis. Suruh lihat, mau kasih berapa ini ya? Biasanya orang sekedar belas kasihan aja, kasih receh gitu ya, lempar ke ke tempat duit yang ditaruh di depannya itu. Tapi suruh lihat kepada Om Petrus itu. Dia pandang itu dengan harapan ini pasti kasih uang segepok nih kayaknya. Namun Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Itu kaget. Kalau nggak punya apa-apa ngapain suruh lihat lu? Ya, ini orang action apa ini? Gitu. Kalau nggak mau kasih, nggak punya ya nggak usah suruh lihat lah gitu ya. Tapi untung ya itu pengemis nggak komplain seperti itu. Dia tunggu juga. Dia mau ngomong apa lagi? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi Yesus orang Nazaret itu bangun, berjalan, jadi sembuh. Sembuh tuh. Sembuh diomongin itu. Yesus, Petrus melakukan hal yang sama nih. Saya ambil contoh tentang satu-satu aja ya. Apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dilakukan Petrus saja. Nanti Bapak Saudara cari contoh yang lainnya. Bahwa mekanisme ngomong lalu jadi mengubah keadaan, mengoreksi yang salah, dari sakit jadi sembuh, itu karena diomongin gitu loh. Intinya di situ. Kenapa Yesus bisa? Kalau saya tanya, kenapa Yesus bisa? Jawaban orang selalu bilang gini, kan Yesus Tuhan. Bukan masalah itu. Kalau kita lihat ketuhanan Yesus ketika dia di muka bumi, dia bukan Tuhan. Dia mengambil rupa seorang manusia dan menanggalkan kealahannya, betul?
manusia tulen. Tapi kenapa dia powerful? Kenapa perkataannya berkuasa? Kuncinya cuma satu. Karena dia anak Allah, betul? Dia tetap menempatkan dirinya dalam posisi anak Allah itu loh. Tunduk pada bapaknya. Taat pada bapaknya. Yesus itu sering digoncang tentang keanak-anak Allahnya, betul? Ya. Nah, tapi dia konsisten gitu loh. Bahwa dia anak Allah itu. Punya posisi. Nah, kalau Yesus jawaban anak Allah. Kalau Petrus, kenapa Petrus ngomong lalu terjadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang lain? Jawabannya apa? Jawabannya nggak beda, alias sama. Karena Petrus juga anak Allah. Sehingga apa yang dilakukan Yesus bisa dilakukan oleh Petrus juga. Amin. Nah, sekarang Yesus pernah melakukan. Petrus pernah melakukan. Kapan sekarang Anda melakukannya? Ngomong, semuanya berubah. Ya, nah, saudara, coba lihat ya, Yakobus 3 ayat 2. Kemarin sudah kita bahas di pengakuan iman, ya. Yakobus 3:2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat tubuhnya. Syaratnya apa? Supaya bisa mengendalikan seluruh tubuh itu. Barang siapa tidak salah dalam perkataannya. Konsep berpikir manusia itu sering membuat kita ngomong salah. Amin. Karena apa? Pikiranmu kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaanmu dan keadaanmu, betul? Ketika tubuh merasa sakit, Anda mikir sakit, lalu Anda ngomong, aduh sakit, betul? Nah, ketika Anda ngomong, aku sakit, ketika Anda ngomong, aku sakit, itu salah atau benar? Salah. Ya, barang siapa tidak salah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini bukan keluar dari otak yang diolah dengan akal pikiranmu supaya kelihatan baik, itu enggak. Jadi jangan salah ngomong. Ya. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda mau mengatakan sebuah kebenaran, tanya Roh Kudus, tanya Allah Bapa, tanya Tuhan Yesus. Ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan, jangan berdasarkan pertimbangan analisa Anda. Anda harus benar-benar minta hikmat dari Roh Kudus. Amin. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jaga lidahmu, jaga mulutmu. Ya, ada istilah keren secara umum, ya, mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu harimaumu, gitu ya. Nah, itu keren tuh. Ya, jadi tergantung apa yang keluar dari mulutmu, itu yang terjadi dalam hidupmu. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya terhadap apa yang jahat. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya, ya, diajar untuk memerintah. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk mempercayai perkataan mereka dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya.
Mereka diajar untuk mulai banyak memerintah. Yuk kita lihat beberapa ayat ini ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, kurikulumnya kepada murid-muridnya. Yesus berkata dalam materi pengajarannya kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Tuhan bilang, apa yang kau katakan, bahkan gunung pun bisa beranjak. Amin. Kalau engkau percaya dan tidak bimbang. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat itu sebenarnya contoh. Ini loh, cara bekerja itu seperti ini. Awalnya, murid-murid itu nggak mengerti. Ketika Tuhan Yesus itu mengadakan mukjizat, murid-murid itu hanya nyanyi satu, ku kagum hormat akan engkau. Kagum tok dengan Tuhan. Ya, contoh ya. Markus 4 ayat 39. Ya, perhatikan di sini. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ketika Tuhan Yesus di pantai Galilea itu, dia menghardik danau yang sedang bergejolak, mengamuk itu. Awalnya kan murid-murid itu sedang berlayar bersama Yesus. Namun Yesusnya dibiarin, akhirnya ketiduran di buritan. Terpak oleh angin, ombak, badai, taufan. Ya, bergelora di situ. Lalu mereka ketakutan. Lalu membangunkan Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Lalu Yesus bangkit, ya. Ia bangun, lalu berkata, tenanglah. Lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika melihat peristiwa itu murid-muridnya berbicara satu dengan yang lain. Siapa gerangan orang ini ya? Sampai danau pun tunduk sama dia, nurut sama dia. Ombak juga nurut sama dia. Siapa gerangan orang ini? Artinya apa? Murid-murid belum mengenal. Nah, di sini Yesus mulai getol mengajar murid-muridnya itu. Diajak pelayanan terus dengan murid-muridnya. Nah, alam ya itu bisa diperintah untuk apa? Tunduk, ya, normal kembali, tertib kembali dan sebagainya. Lukas 4 ayat 39. Ya. Coba lihat di sini. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Siapa perempuan ini? Petrus. Ya. Nah, saudara, Anda tahu Petrus itu punya istri. Sehingga dia punya mertua. Ya. Nah, jadi waktu Yesus sedang berjalan, lalu mampir ke rumah mertua Petrus ini, dengan harapan mertua Petrus sudah masak, gitu. Nggak taunya mertua Petrus itu lagi demam, ya. Nah, ketika lagi demam seperti itu, Yesus menghampiri mertua Petrus itu. Lalu dia dihardik demam itu, nyah keluar, ya, demam keluar dari tubuh ini. Demamnya kabur. Ya, penyakit yang sedang mengganggu, menggerogoti itulah manusia sama Yesus ditengking, lenyap loh, pergi. Sembuh saat itu juga. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nggak pakai lama.
hari itu juga sembuh. Amin. Jadi menyembuhkan orang sakit pakai apa? Dengan omongan. Penyakit tunduk, danau tunduk, apapun tunduk. Ya, Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Gitu ya, taat kepadamu. Apa yang taat ini? Pohon, saudara ya, pohon ara ya, tercabut sampai akar-akarnya, lalu tertanamlah di dalam laut. Saudara, medianya pohon itu kan tanah, betul? Kapan ya pohon ara bisa tuh, ya, tapi Anda lihat, Yesus bilang, nggak ada yang mustahil. Ia akan taat kepadamu. Nah, di sini kita percaya, saudara ya. Kita tahu bahwa otoritas yang diajarkan atau Yesus mengajarkan untuk berkata-kata power dan memerintah itu. Nah, ini diajarkan untuk apa? Untuk supaya kita mengenali bahwa semua orang percaya itu ternyata mereka punya otoritas. Amin. Otoritas apa saja yang ada di dalam orang percaya itu. Ya. Nah, di sini ditulis kuasa atau otoritas untuk memerintah bumi, contohnya ya. Ya, dia bisa memerintah gunung. Dia bisa memerintah pohon. Dia bisa memerintah angin. Dia bisa memerintah ombak. Dia bisa memerintah binatang-binatang. Dia bisa memerintah roh-roh jahat. Dan dia juga bisa memerintah malaikat-malaikat yang telah diberikan kepada orang beriman. Ya, jadi Anda lihat nih, pohon, angin, ombak, ya apa yang Anda inginkan terhadap itu. Kalau pohon di depan rumah Anda itu, ya, itu enggak berbuah-buah. Anda bisa bilang sama pohon itu untuk berbuah. Bentar lagi dia berbuah loh. Saya pernah lakukan. Ya, dulu saya pergi ke rumah ke Bandung, saya nginepnya di sana. Ya, saya depan rumahnya itu ada pohon jambu. Ya, lebat sekali. Berbunga, sampai rontoknya itu kan serbuk-serbuk kecilnya itu banyak. Nah, di situ pembantunya itu sampai ngomel terus. Pagi, siang, sore itu nyapu nggak henti-hentinya. Nah, dengar ocehan ngomel pembantu ini saya merasa iba. Ya. Nah, ketika kami sedang makan siang di ruang meja makannya mereka, lalu saya bilang sama Pak Daud, ada parang nggak? Duh kaget, untuk apa? Ya sudahlah, ada parang nggak? Itu ada di dapur. Saya ke dapur sudah, saya ambil parang itu. Dia lihat saya pegang parang itu, Gideon buat apa itu? Bilang gitu ya. Tenang Pak, gitu ya. Saya pergi ke depan rumahnya itu, diikutin nggak launya sama Bu Daud sama Pak Daud itu ya. Saya pecok itu ya, saya pecok itu apa ya? Bahasa rohnya apa ini? Ya, nah, jadi saya lukai lah itu ya, itu apa pohon itu, saya pukul cek, gitu, sampai terluka, tapi nggak dalam gitu loh. Sambil saya ngomong gini, ya, dengar, ya. Mekanisme sebenarnya begini, sebuah pohon ditanam untuk berbuah. Alkitab bilang, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Tapi, saya itu khotbah dengan pohon itu loh. Tuhan Yesus pernah dicegah sama murid-muridnya, beri kesempatan dia untuk berbuah 3-4 bulan lagi. Kalau tidak, silahkan tebang. Nah, dari beberapa ayat itu saya bunyikan di depan pohon jambu itu. Ya, lalu saya bilang, kalau enggak buah, bablas. Lalu saya balik itu, Pak Daud sama Bu Daud cuma punya senyum-senyum aja gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, 6 bulan, setahun, saya sendiri lupa telah melakukan seperti itu. Ya. Waktu saya datang ke sana yang berapa kalinya begitu, itu jambu mulai berbuah sudah. Gitu.
dan berbuat tidak pernah berhenti berbuat. Lalu saya mulai cerita seperti itu ya. Nah, saya pernah cerita di kelas pemberitaan Solo itu ya, ada pendeta yang ikut pemberitaan di Solo gitu. Besoknya saya lihat Facebooknya dia gitu ya. Dia tuh tulis begini, lagi praktek iman, tadi malam dapat pengajarannya. Dia pergi ke kebun, perintahin pohon-pohon itu, saudara. Buah enggak kau, buah enggak kau. Nah, saudara. Nah, jadi itu bisa, ya, bisa terjadi. Ya, pohon itu ada salah satu hal yang bisa kita perintah juga, amin. Angin, ombak, binatang, roh jahat, dan sebagainya. Ya, nah lanjut saudara. Bahkan, kalau Anda melihat contoh di dalam perjanjian lama, nih ya, beberapa tokoh orang beriman pernah memberi perintah kepada matahari, saudara, dan benda-benda angkasa yang lain. Dan mereka ternyata nurut itu, ya, nurut sama mereka itu. Ya, coba Anda lihat di sini ya. Ini ayatnya dulu ya. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergesuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ya, nah saudara perhatikan. Matahari bulan berhenti selama 1 hari. Kurang lebihnya. Ya, kenapa? Nah, ini dilihat ya. Yosua ini sedang perang. Disuruh sama Tuhan untuk menghabisi musuh itu dalam 1 hari. Ternyata targetnya banyak. Ini kalau dikerahkan dengan kekuatan tenaga sekalipun, umpama kiri kanan pedang pegang pun, kayaknya nggak habis musuh dihabisi saat itu. Ya. Nah, namun Anda lihat, Yosua ketika melihat kekurangan waktu seperti itu, hikmatnya luar biasa. Ya, dia tidak push tentaranya untuk mengerahkan tenaga ekstranya, tidak. Tapi dia atur waktunya. Ya. Dia berdiri, ya, lalu berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon, bulan di atas lembah Ayalon. Omongannya itu didengar sama si matahari dan si bulan. Mataharinya berhenti, bulannya berhenti juga. Coba saudara ya, itu kalau bulannya nggak berhenti, mataharinya berhenti loh. Waduh saudara, ya loh, terjadi kekacauan tuh ya. Kalau bulannya berhenti, mataharinya nggak berhenti, tapi dua-duanya berhenti saudara. Ya, nurut sama siapa? Sama Yosua itu. Siapa di sini bisa menghentikan matahari? Yosua bisa tuh, ya, waktu itu. Nah, Yesaya 38. Ayat 8, ya, Yosua. Sekarang kita lihat. Yesaya 38 ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Ya. Saudara, jadi ada orang matahari 10 tapak sehingga jam buatan Ahaz itu mundur, waktu itu mundur 10 jam. Itu menjadi kekacauan luar biasa, bukan? Pama ya, hari ini kan, ini jam berapa ini? Jam 9 malam gitu ya. Nah, ini kalau dimundurin 10 jam berapa nih? Jam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 12. Jam 12 siang. Ya. Nah. Orang udah mau tidur. Udah. Tonton jam 12 siang. Bangun lagi. Gitu ya.
Itu terjadi kekacauan, udah jemur baju, jadi gelap lagi, turunin lagi. Karena apa? Karena satu orang yang minta tanda. Lalu sang nabi itu berkata, kamu minta apa? Mundur, maju? Dia bilang, mundur itu waktu. Ya, luar biasa ya, perkataannya seperti itu. Itu orang-orang perjanjian lama pernah ngalami seperti itu. Nah, kita sebagai orang perjanjian baru, ya di sini, kepada orang beriman masa perjanjian baru, diberikan juga kuasa-kuasa lain yang belum pernah diterima oleh orang-orang pada masa perjanjian lama. Contoh, seperti mengusir setan dan mengampuni dosa orang. Ayatnya di sini. Matius 10 ayat 7-8. Ya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini 5 komando ya, suruh memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah ya orang kusta, usirlah setan-setan. Ini diberikan. Anda boleh bilang sama penyakit, Anda boleh katakan pada tubuh yang kusta itu, jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apalagi kepada setan, usir setan-setan itu. Tapi jangan dianiaya, jangan usah pakai bom. Sekarang ada satu hal yang luar biasa untuk mengusir setan, yang ampuh apa? Kabarkan hati Allah Bapa kepada mereka bahwa Bapa ingin berdamai dengan mereka. Lakukan secara persuasif, ya, omong sama dia, kasihmu mengalir pada makhluk-makhluk itu. Setannya akan pergi juga. Amin. Nah, salah satu lagi, ya, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang perjanjian baru. Yohanes 20, 21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa, orang dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, kuasa apa saudara? Otoritas apa? Untuk mengampuni dosa. Ini agak bingung ya. Masa sih Pak? Kita sebagai orang perjanjian baru diberi otoritas kuasa untuk mengampuni dosa. Kayaknya nggak lazim gitu loh ya. Mungkin Anda sendiri nggak merasa yakin, nggak percaya. Apalagi kalau Anda ngomong, Anda pasti dibantah oleh banyak orang. Siapa kamu? Kok kamu bisa mengampuni dosa itu? Siapa kamu? Nah saudara, ingat ya. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, ketika dia menolong menyembuhkan orang sakit, dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit. Sebelum dia menyembuhkan si sakit itu, melepaskan dari penyakitnya, yang dilakukan oleh Yesus pertama kali apa? Nah, dosamu sudah diampuni dan jadilah sembuh. Itu dilakukan Yesus berulang-ulang. Ketika dia menolong orang yang sakit, sebelum orang itu disembuhkan, Yesus mulai dulu dengan kalimat, nah, dosamu telah diampuni dan jadilah sembuh. Di situ orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, gusar dengan perkataan Yesus. Siapa gerangan orang ini? Sehingga dia berani-beraninya mengampuni dosa orang. Karena konsep dari orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, yang bisa mengampuni dosanya Allah. Betul? Nah ini siapa ini? Ya, siapa ini? Nah, Yesus lakukan bukan? Sebagai orang percaya akan melakukan hal yang dilakukan oleh Yesus. Betul? Semua yang dilakukan Yesus di muka bumi itu contoh soalnya. Kita sebagai pengikutnya akan melakukan hal yang sama yang akan dikerjakan oleh sang guru itu, yang telah dikerjakan oleh sang guru itu,
yang harus dikerjakan oleh si murid, betul? Termasuk salah satunya diajar untuk punya otoritas mengampuni dosa orang. Kapan itu terjadi? Ketika Roh Kudus tercurah. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Ini perintah, betul? Bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Oleh siapa? Oleh orang yang punya otoritas itu. Amin. Bahkan saudara, kita boleh memerintah para malaikat-malaikat juga. Ibrani 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya. Jadi malaikat itu makhluk yang boleh diperintah oleh orang percaya di masa perjanjian baru. Ya, malaikat sama anak Allah tinggi mana? Malaikat sama anak Allah tinggi mana? Tinggi anak Allah. Anda anak Allah bukan? Anda lebih tinggi daripada malaikat. Amin. Nah, kemarin ada yang tanya ya dalam sesi diskusi. Dan saya jawab, siapa boleh memerintah siapa? Ada hierarkinya. Ketika manusia itu ada di bawah malaikat karena ditelan oleh dosa, malaikat lebih tinggi. Yesus pun pernah dibuat lebih rendah sedikit dari para malaikat, betul? Nah, kalau enggak, saudara, iblis enggak bisa kurang ajar sama Yesus, bukan? Mencobai Yesus itu loh. Yesus sengaja dibuat lebih rendah sedikit, lebih rendah dari malaikat. Tapi setelah ditinggikan naik ke tempat itu, dia ada di atas nama, di atas segala nama. Amin. Dan tempat yang sama sekarang diberikan kepada Anda. Posisimu naik lebih tinggi daripada malaikat. Walaupun Anda diberi otoritas seperti itu, ya Anda jangan kurang ajar juga sih sama malaikat, betul? Hargai juga dia, karena dia juga makhluk ciptaan Tuhan, amin. Jangan tendang-tendang sana gitu ya, jangan siksa-siksa dia, jangan ancam-ancam dia gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa melakukan hal tersebut kepada makhluk-makhluk alam roh? Itu bisa Anda buktikan kalau Anda punya bawahan di muka bumi ini. Bagaimana sikap Anda dengan pembantu Anda, asisten rumah tangga Anda? Cara Anda memanggil dia itu. Ya, apakah Anda memanggil dengan kasar atau dengan sebutan yang hina kepada mereka? Nah, pada malaikat pun juga hargai dia, amin. Dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Dan sebagai anak Allah, Anda punya attitude juga ya, sebagai anak Allah. Ya, cara ini membuat mereka jangan kasar kepada mereka, ya, ugal-ugalan kepada mereka semuanya. Yesus juga begitu, ya, tidak kasar kepada segala makhluk. Nah, saudara, Yohanes 14 ayat 12, perhatikan ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan ya, yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Jadi semua yang dilakukan Yesus, boleh Anda kerjakan di dalam dia. Amin. Goalnya begini, nanti kita ini ditakdirkan untuk memerintah bersama Yesus. Makanya kita diajar untuk memerintah di bumi ini. Amin. Nah, bumi itu simulasi aja, tempat simulasi untuk kita latihan, ya, memerintah bersama dengan Yesus.
Yang diinginkan Allah terhadap orang beriman adalah agar mereka menjalankan kembali otoritas Allah di atas bumi. Seperti pernah diberikannya kepada Adam sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di sini, Anda sebenarnya sedang dipilih. Anda itu dipilih penuh atau representatif daripada Dia di muka bumi ini, ya. Kita ini wakilnya Allah di muka bumi, representatifnya Allah. Anda punya otoritas untuk melakukan sesuatu memakai nama Dia, betul? Nah, jadi ini representatif Anda. Anda wakilnya Allah. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah diperkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hidup dan berkuasa. Ya, ada orang yang hidup tapi sekedar hidup. Ya, sekedar hidup nunggu mati gitu ya. Ada juga ya. Aduh gitu ya. Tapi beda ya, kalau orang itu punya kuasa, menguasai, ada sesuatu yang bisa dia kerjakan ketika dia hidup. Tapi kalau orang itu hidup nggak bisa lakukan apa-apa, aduh bosen, betul? Tapi kalau Anda bisa mengerjakan sesuatu ketika Anda hidup, hidupmu excited, ya? Semangat luar biasa. Mau lakukan ini lagi, itu, dan sebagainya. Wahyu 5 ayat 10. Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Nah, saudara, kita diberi otoritas oleh Allah. Nah, begitu luar biasa. Namun, saudara, walaupun otoritas begitu besar dan janji Allah untuk memerintah bersama dengan Dia, itu diberikan kepada kita. Tapi ingat, ya, kita juga dipanggil untuk melayani. Amin. Nah, melayani. Walaupun seluruh otoritas atas bumi telah dikembalikan kepada orang percaya berdasarkan iman. Namun Tuhan Yesus mengajar agar murid-muridnya selalu merendahkan diri dan melayani sesama manusia. Ya, saudara, diajar hanya punya otoritas, tapi tidak diajar punya hati melayani, akan membuat orang jadi sombong. Jadi sombong, ya. Jadi kayak mobil, dilengkapi dengan fasilitas sampai tenaga turbo, wah, lajunya mungkin bisa 1 jam 600 kilometer gitu ya, sama kayak pesawat, wush, gitu. Wah, ya, perlu jalan sendiri. Ya. Wah, ya. Kalau Anda punya mobil seperti itu, lajunya kenceng, kalau seneng nggak? Ya, gas sedikit aja disenggol, udah wush gitu ya. Nah, udah digas sampai ngepol nggak jalan-jalan. Rasanya itu, ini mobil atau gerobak ini. Ya. Tapi kalau digas kecil-kecil, tenaganya kuat begitu ya, seneng ya. Nah, Anda naik Ferrari lah gitu ya, atau Lamborghini gitu, gitu. Ya, sekali ya dijemput sama satu orang, diundang khotbah. Ya, nggak terus jemput pakai Lamborghini, kaget ya. Isinya cuma 2 orang, ya, suaranya menggelegar, satu komplek pada nengok semuanya. Ya, ya, gitu, mobil kayak begitu ya. Lalu saya itu merenung, ya, bukan merenung kapan saya punya gitu ya. Nah, bukan. Nanti mengingini yang milik barang orang lain nanti gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Saya tuh merenung gini ya. Ini mobil canggih kalau macam gitu ya. Tapi walaupun canggih gini, coba nih ya. Hilangin satu aja. Namanya remnya. Remnya Anda copot. Mau nggak, sudah? Naik mobil canggih, tapi nggak ada remnya. Mau nggak? Tak gas kenceng. Mau nggak? Siapa mau? Siapa mau? Nah, cepat masuk surga lu. Tembus alam roh. Digas kenceng. Tapi nggak ada remnya. Mau nggak?
Kamu ya. Orang diajar memerintah, diajar kuasa, dan sebagainya. Tapi nggak diajar punya hati melayani. Itu ibaratnya mobil canggih yang nggak punya rem. Wes bablas angin itu. Banyak orang kadang-kadang suka ngejar, namanya karunia, betul? Ngejar power, ngejar ini, ngejar itu, dan sebagainya. Untuk jadi hebat, untuk jadi sakti. Tapi nggak mau belajar melayani. Nggak punya hati hamba. Itu ibaratnya mobil canggih blong remnya. Nah, apa yang dia dapat, yang indah-indah justru mencelakakan dia, betul? Makanya untuk menutup di sini, kita belajar punya otoritas sebagai anak Allah. Tapi sebagai anak Allah, kita juga harus melayani. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius 20, 25-28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Jadi tadi diajar memerintah, betul? Untuk jadi besar dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, saudara, mau jadi anak Allah penuh otoritas, baik. Ya, setelah Anda mengerti punya otoritas, lalu diajar memerintah bersama Yesus. Perkataanmu powerful, Anda bisa memerintah apa saja yang ada di muka bumi ini. Tapi jangan lupa, remnya jangan sampai blong. Ya, semua itu boleh Anda gunakan hanya untuk apa? Untuk melayani. Yesus bilang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke? Oke, Bapak Saudara. Pelajaran tentang otoritas anak Allah sudah berakhir, ya. Sudah selesai. Nah, besok kita akan lanjut, ya, materi berikutnya, yaitu besok materinya adalah masalah tabiat daging. Nah, ya, masalah tabiat daging. Wah, kalau bicara otoritas semua semangat ya. Ini kalau mau tabiat daging, besok saya lihat. Yang adil lebih banyak pastinya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Ya.